Get it alive and leave the flame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get it alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat untuk edisi ke-80. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, sabun cuci Cap Kodok, dan didukung penuh oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar malam ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti di tengah-tengah presentasi, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Dan menariknya, nanti ada dua penanya dengan pertanyaan yang paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo gratis OVO atau GoPay senilai Rp20.000. Kemudian sesi yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung di webinar ini, maksud dan tujuan Zoom UMKM Expo, jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Ini ada unsur pendidikannya Bu Yohana dan Bapak Ibu semua, agar kita berani berbicara di depan kamera. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Kemudian yang kelima adalah foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan ditutup dengan foto bersama, ya tadi foto bersama, closing statement dan penutup. Materi yang kita bahas pada malam hari ini menarik sekali, yaitu adalah business owner mentality. Jadi sikap mental apa yang dibutuhkan bagi kita seorang pebisnis untuk memasuki masa endemi. Jadi saya teringat kemarin Pak Jokowi sudah mengumumkan kita memasuki masa endemi. Jadi COVID masih tetap ada, tapi kewaspadaannya masih perlu ditingkatkan. Jadi kita boleh beraktivitas seperti biasanya. Materi pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bu Yohana Amani. Beliau adalah praktisi bisnis. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Ibu Yohana Amani. Silakan, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim kepada teman-teman seluruh Indonesia. Mungkin dengan perantaranya Mas Pram ya, hari ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan malam ini ada manfaatnya, nanti membawa keberkahan. Amin. Insya Allah hari ini saya sharing-sharing ya Mas Pram ya. Betul. Sharing karena kebetulan saya punya beberapa bisnis gitu ya, dan juga melewati masa pandemi yang luar biasa pada saat itu. Dan ini materi sangat berhubungan dengan bagaimana seorang business owner bisa menghadapi semua tantangan dan dan rintangan yang ada termasuk pandemi kemarin gitu ya. Sebelumnya izin buat mungkin ada guru-guru saya di sini, para senior bisnis yang ada di sini gitu ya, sifatnya kita sharing sama-sama belajar, ya mudah-mudahan nanti apa yang baik diambil gitu ya, diambil hikmahnya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bisnis kita semuanya masing-masing. Saya bisa share screen ya? Ya, silakan Bu. Ya, jadi materi pembahasan kita malam ini tentang business owner mentality ya, mentalitas seorang business owner. Jadi sebelumnya sebelum melanjutkan ke materi mungkin kita kenalan dulu. Saya ini namanya Yohana Andriani, sarjana ekonomi certified behavior analysis. Kemudian lahirnya itu di Bengkulu. Ini daerah kabupaten di Bengkulu ya, tahun 82. 14 Maret 82, jadi usianya sekarang itu 40
41 tahun. Pendidikan formalnya itu di Universitas Bengkulu, S1 Manajemen, kemudian tinggalnya sekarang juga di Bengkulu. Saya selaku Direktur PT Amani Internasional yang membawahi ada 3 unit bisnis. Yang pertama ada salon, kemudian ada wedding organizer, salon muslimah untuk perawatan, kemudian ada wedding organizer, kemudian kita ada kosmetik sendiri yaitu Yohana Amani Kosmetik ya. Ya ini foto keluarga. Kebetulan walaupun owner salon ini yang berhubungan dengan perempuan cantik semua gitu ya, anak-anaknya 5 laki-laki semua. Jadi belum ada penerus gitu ya, tunggu mantu aja ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau pendidikan informal, jadi memang seorang business owner itu tidak boleh berhenti belajar ya. Salah satunya walaupun nggak informal, kita di informal gitu ya. Jadi dari dulu ada yang namanya Entrepreneur University tahun 2009 gitu ya, sampai ke yang terakhir 2023 kita masih tetap belajar. Dan yang namanya belajar itu di mana aja, nggak mesti di tempat. Dan kita adabnya kalau belajar itu sebenarnya memang mendatangi guru ya, Mas Pram ya. Jadi ada guru di situ kita datangin gitu ya. Kemudian saya ini sebenarnya sebelumnya itu seorang PNS. Ya, jadi seorang pegawai negeri sipil itu setelah 5 tahun dari 2005 sampai 2015 itu resign. Jadi kemudian 2015 sampai sekarang itu memang full mengurusi PT Amani Internasional. Profesional sertifikatnya salah satunya itu sebagai mentor konsultan coach for UMKM dari BNSP. Nah ini sosial media mungkin teman-teman di sini ada yang follow, silahkan gitu ya untuk nyambung silaturahim kita setelah ini. Dan ini adalah salon spa khusus muslimah ya yang saat ini itu ada 4 cabang insya Allah. Kemudian nah ini dia brand kita itu Amani ya, Amani muslimah, jadi memang khusus untuk para muslimah saja. Kemudian yang ini wedding organizer-nya juga brandnya masih Amani, itu khusus wedding organizer. Nah kalau wedding ini di Bengkulu aja, kalau salon dan spa itu tidak di Bengkulu dan Palembang. Kalau yang ini adalah kosmetik produk kita sendiri. Nah ini dipasarkan di seluruh Indonesia. Nah ini dicari para reseller, distributor dan agennya. Iya silakan yang mau bergabung gitu ya. Jadi ini produk kita sendiri. Nah jadi itu mungkin cukup ya untuk perkenalan di awal gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi boleh lah lewat kolom chat. Gitu. Nah, ini sebelum kita cerita, mungkin kita harus paham dulu ya, seorang business owner itu harus paham yang namanya 9 pilar bisnis ini. Ya. Nah, ini 9 pilar ini ibaratnya apa ya? Fondasi yang harus dipahami oleh seorang business owner pada umumnya gitu ya. Nah, yang pertama mungkin saya jelaskan dulu. 9 pilar ini unik ya, dibuat dari atas, tapi penjelasannya harus dari bawah. Nanti akan ketemu kenapa polanya harus 9 pilar gitu ya. Nah yang pertama ketika kita membangun sebuah bisnis itu yang menjadi dasar. Nah ini kan ada 2 bagian ya, bagian atas dan bagian bawah. Nah bagian atas ini adalah bagian yang kelihatan oleh kita dan orang lain. Bagian bawah adalah bagian yang tidak kelihatan. Nah tapi bagian bawah ini akan sangat berpengaruh dengan bagian atas gitu ya. Nah, apa saja gitu yang mendasari nanti kan kalau bagian atas itu yang create money, yang kelihatan oleh kita itu profitnya, uangnya, omsetnya, cost-nya, kepuasan pelanggan dan kinerja itu kan kelihatan. Tapi sebenarnya yang mendasari oleh itu semua itu adalah yang bagian yang di bawah gitu ya. Pilar-pilar yang ada di bawah. Nah, yang pertama ada yang namanya spirituality. Ketika kita membangun sebuah bisnis, maka harus didasari oleh spirituality atau ideologi ya, yang bagus. Ya. Kenapa dibilang seperti itu? Karena tanpa spirituality, maka seorang pembisnis itu akan tidak akan menerapkan sebuah bisnis yang bagus.
Jadi kadang halal haram hantam gitu ya. Jadi kita harus mempunyai niat yang baik dan tetap didasari dengan spirituality tadi gitu ya. Nah, spirituality ini, ideologi ini dia akan mendorong bentuknya human dignity, memanusiakan manusia. Nah, ketika kita memanusiakan manusia, apa yang akan terjadi? Kita akan mengutamakan kepuasan pelanggan, iya kan? Kemudian kita akan menciptakan produk-produk yang bagus, memang yang berguna, yang bermanfaat, dan tidak mendatangkan mudarat, gitu kan? Misalnya, kalau contohnya kayak Amani, gitu ya. Kita kan ada kosmetik. Ketika kita mendasari bisnis kita ini dengan spirituality dan human dignity, maka kita akan membuat sebuah kosmetik itu ya kosmetik yang bagus, yang aman, yang halal, nggak sembarangan gitu kan. Tapi kalau tidak didasari itu, yang penting kan untung. Nah, banyak yang jual misalnya kosmetik-kosmetik yang abal-abal gitu ya, yang kemudian dari bahan-bahan yang berbahaya, bahkan yang dipakai itu justru mendatangkan bahaya yang lebih besar lagi, kira-kira seperti itu. Dan itu tidak peduli kan. Nah, kebanyakan ini kan yang pebisnis-pebisnis nakal lah, kira-kira seperti itu. Itu sebuah contoh kecil saja. Kalau bisnis kuliner apa? Bisnis kuliner ya harus jualan makanan yang benar-benar sehat, yang memang benar-benar bersih gitu ya. Jadi nggak sembarangan karena kita memanusiakan manusia, human dignity. Nah, itulah nanti ketika kita memanusiakan manusia, otomatis kan kepuasan pelanggan akan meningkat gitu ya. Jadi dia akan berpengaruh pada pilar yang di atas. Kita ke sebelah gitu ya, ke sebelah pilar yang sebelah kiri ada yang namanya business owner mentality atau DNA-nya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih dalam malam ini. Jadi yang mendasari atau pondasinya seorang pebisnis kalau mau pilar yang di atasnya itu bagus, create money, profitnya tinggi, itu harus selain didasari oleh spirituality yang bagus, kemudian human dignity, manusia, nah dia harus mempunyai mentalitas seorang business owner yang luar biasa. Harus punya DNA business owner. Kenapa? Karena bisnis ini bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang mulus gitu ya. Kalau seperti saya dulu pernah jadi ASN, PNS gitu ya, itu udah mulus banget gitu. Mulus banget ya, nggak kerja juga udah digaji. Kan kira-kira nggak masuk apa gitu ya, bahkan udah meninggal pun masih digaji ya, masih dapat pensiun. Nah, kira-kira seperti itu mulusnya. Tapi seorang business owner itu harus siap dengan jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Dan pasti akan banyak sekali halangan, rintangan, tantangan yang menerjang gitu ya. Makanya kalau tidak punya mentalitas seorang business owner, biasanya dia akan mundur. Nah, akan mudah menyerah, kemudian ya udahlah, nggak usahlah jadi pengusaha lagi gitu kan. Akan mudah down dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Nah, business owner mentality ini akan mendorong adanya hadirnya leadership ya. Bagaimana kita menghadirkan leadership dalam diri kita yang selanjutnya ketika kita mempunyai jiwa leadership, kita bisa mendrive kinerja karyawan, SDM, jadi di pilar atasnya gitu ya. Jadi kalau human dignity tadi dia akan mendorong kepuasan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, leadership ini akan meningkatkan kinerja SDM atau karyawan yang kita miliki gitu ya. Nah, kalau misalnya kepuasan pelanggan ini sudah tinggi, kinerja pelanggan ini sudah tinggi, berarti organisasi bisnis kita itu sudah berjalan dengan baik gitu kan. Nah, kalau yang di bawah ini, pilar yang di bawah ini, kita sudah punya spirituality yang bagus, kemudian human dignity, business owner mentality-nya bagus, leadership-nya bagus, maka kita akan menciptakan sebuah kehidupan atau kita akan merasa bahagia. Itu udah bahagia duluan kita gitu ya. Kita udah bagus, sudah spirituality-nya bagus, kemudian human dignity-nya bagus gitu ya. Punya leadership yang tinggi, business owner mentality-nya kuat, maka kita sudah bahagia duluan, dengan otomatis organisasi bisnis kita itu sudah kuat. Nah, ketika kepuasan pelanggan tadi menjadi tinggi, kemudian kinerja SDM-nya juga menjadi tinggi, maka kan otomatis kalau orang puas itu orang akan repeat order, belanja lagi, beli lagi. Nah, itu yang akan meningkatkan omset kita ya. Bahkan ketika pelanggan itu puas ya, customer, kalau dulu ada
ada namanya kepuasan pelanggan. Nah, sekarang itu kan eranya customer experience gitu ya. Ya, Jadi pelanggan benar-benar harus puas. Kemudian ketika puncak keberhasilan seorang business owner atau bagian marketing sales itu adalah ketika pelanggan itu mau menjadi brand ambassador bayangan kita gitu ya. Jadi dia merekomendasikan produk kita kepada orang lain, dia jatuh cinta dengan produk kita, terikat lah kira-kira seperti itu gitu ya, nggak gampang beralih kepada kompetitor, maka otomatis omset kita akan naik. Nah, sebaliknya di sebelahnya, ketika kinerja SDM kita itu bagus, maka akan mengurangi biaya. Omset naik, biaya turun, maka akan profitnya lebih besar. Jadi create money ya, seperti itulah kira-kira 9 pilar bisnis ini ya. Kita akan lanjut ke business owner mentality tadi ya. Nah, apa aja sih business owner mentality ini? Dia secara garis besarnya ada 5. Yang pertama ada yang namanya BHAG, Big Hairy Audacious Goal. Seorang business owner itu harus mempunyai impian, gitu ya, harus mempunyai goal yang benar-benar tinggi, yang benar-benar besar dan menakutkan. Kira-kira seperti itu bahasanya. Kalau dulu saya bilang yang menakutkan, yang tinggi, gitu ya, nggak tanggung-tanggung seperti itu. Kenapa ya? Ya kalau mimpi kan nggak bayar ya. Kalau mumpung nggak bayar mimpi, jadi jangan tanggung gitu. Iya. Kenapa? Karena kita jarang sekali mencapai sesuatu yang tidak kita impikan. Jarang sekali juga kita mencapai sesuatu melebihi apa yang kita impikan. Makanya jangan tanggung gitu ya. Misalnya kita menetapkan goal nih. Kita menetapkan goal omset 100 juta gitu. Itu jarang sekali kalau tercapai itu lebih dari 100. Ya sangat jarang. Makanya jangan tanggung gitu kan. Biasanya tercapai mepet-mepet di bawah 100 juta. Nah, kalau misalnya mau ya tinggi sekalian gitu ya. Jadi seorang business owner mentality itu harus mempunyai impian itu yang besar, yang menakutkan, yang besar sekali gitu ya. Nggak yang jadilah gitu ya, omsetnya segini cukup lah gitu ya, nggak ya seperti itu, karena itu bukan mental seorang business owner gitu ya. Nah, itu tadi, kalau misalnya impiannya udah besar, itu gerakannya juga lebih ini gitu ya, lebih cepat gitu ya, lebih semangat kitanya. Nah, kalau saya sendiri itu sudah belajar dengan beberapa coach, beberapa guru. Salah satunya itu disuruh bikin dream board atau dream book gitu kan. Fungsinya itu luar biasa sebenarnya, karena dream board atau dream book itu memberi energi pada kita ya. Bukan hanya sekedar untuk ditaruh kemudian didiamkan atau disimpan, bukan. Kalau bisa ya memang dream board. Dream board itu bisa ditempel di dinding, kemudian di tempat yang sering kita lihat. Dan berdasarkan penelitian itu memang impian yang dituliskan kemudian yang divisualisasikan itu lebih gampang tercapai daripada yang tidak. Nah, ini bedanya antara niat dengan impian. Sebenarnya kan niat itu bagus kan, niat udah bagus gitu. Tetapi kalau niat itu kan dari di hati aja. Tetapi kalau yang namanya goal atau visi itu biasanya ditulis gitu ya. Nah, jadi tidak cukup hanya dengan niat saja, tetapi ditulis kalau perlu divisualisasikan. Misalnya kita punya goal, pengen punya rumah yang bagus, ada kolam renangnya. Nah, itu lebih bagus kalau dalam bentuk gambar, gitu, visual, gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah tercapai karena udah kelihatan, gitu ya, udah kelihatan. Jadi apa yang sudah kita bayangkan itu biasanya akan lebih mudah terwujudnya. Dalam bukunya Ronda kan juga seperti itu, script ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu kita harus membayangkan terlebih dahulu. Membayangkan kita udah punya gimana gitu ya. Kemudian misalnya kita mau pergi haji atau umroh nih, kita udah membayangkan udah di Mekah gitu ya, udah melihat Ka'bahnya. Nah, itu lebih mudah dicapai daripada kita nggak membayangkan sama sekali ya. Jadi seorang business owner mentality harus punya impian yang tinggi dulu, yang tinggi, yang menakutkan, yang besar, gitu ya. Nggak tanggung-tanggung seperti itu. Nah, yang kedua, ini impiannya, ini tadi yang
ketika ini dari Stephen Covey ya, Ya, kalau misalnya kita punya impian itu kita visualisasikan, kita melihat, merasakan dan sebagainya gitu ya. Kemudian insya Allah itu akan bisa dicapai. Nah, kemudian yang kedua, radiate positif energi. Seorang business owner itu harus mampu meradiasi energi positif ya dari dalam dirinya, kemudian menebarkan energi positif itu kepada lingkungannya ya, orang-orang di sekitarnya. Apa aja energi positif itu? Yang pertama vibes, keimanan, vibrasi keimanan. Jadi seorang business owner dia harus beriman. Beriman di sini bukan hanya orang Islam ya, percaya kepada Tuhannya gitu ya. Yang tadi sama seperti spirituality tadi ya. Jadi dia harus menebarkan energi keimanan tersebut. Jadi orang-orang itu ngerasa nyaman di dekatnya gitu ya, seperti itu. Kemudian energi apa lagi? Energi love, mencintai gitu ya, mencintai sesama manusia, sesama makhluk Allah gitu ya. Sehingga orang ketika dekat dengan kita, berada di sekitar kita itu bisa ngerasakan energi cinta. Ya, energi cinta. Jadi bukan sebaliknya, justru business owner misalnya menebar kebencian, enggak. Seorang business owner itu harus mampu menebar cinta, ya, energi cinta, energi positif. Jadi enggak ada yang namanya iri, enggak ada yang namanya, ya sebenarnya itu manusiawi ya. Cuman bagaimana caranya kita merengkuh ya, merengkuh, mengcover, sehingga kita bisa menebarkan energi cinta lebih banyak gitu ya. Kita mencintai orang dan orang mencintai kita gitu ya. Kemudian seorang business owner harus mampu menebarkan energi positif, hope, harapan ya, bisa memberi harapan, bisa memotivasi baik itu diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Jadi kalau misalnya orang berada di dekat kita, orang yang kira-kira udah putus asa jadi lebih semangat lagi, kan harus seperti itu. Orang bisnis owner harus seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita udah punya karyawan, gitu ya. Punya karyawan itu seperti apa leadernya, itu seperti itu karyawannya, gitu ya. Kalau kita sebagai bisnis owner yang masih berhubungan dengan karyawan langsung, misalnya mengelola, ya kita harus menunjukkan atau menebarkan positif energi, salah satunya ini hope ini. Kenapa? Kadang-kadang karyawan itu kan dia udah down duluan nih, misalnya sepi, ini karyawannya udah down duluan. Nah kalau business owner-nya down, itu karyawannya udah down duluan, gitu, lebih down lagi ya. Nah jadi kalau misalnya business owner-nya, di sini ada Coach Farid juga, selamat datang Coach. Selamat datang Coach. Jadi izin ya Coach, ini guru saya ini. Sama aja juga guru saya itu. Jadi seorang business owner itu harus mampu menebarkan energi positif, hope, harapan gitu ya. Yang karyawannya misalnya orang-orang sekitarnya itu sudah pada putus asa kira-kira. Nah, kita yang membangkitkan semangatnya. Jadi cerita waktu ketika pandemi gitu ya. Pandemi itu tahun 2020 ya. Dan Amani ini kan bisnisnya bisnis di bidang kecantikan, salon. Salon gitu ya. Dan ini kan kebutuhan tersier ya, kebutuhan mewah ya. Yang orang itu paling gampang meninggalkan lah dalam posisi pandemi. Ya orang boro-boro mikirin nyalon gitu ya. Orang malah kan mikirin gimana caranya beli beras, beli sayur dan sebagainya, seperti itu, kebutuhan pokok. Karena perawatan itu bukan kebutuhan pokok. Akhirnya kan ya otomatis kita tutup gitu ya, tutup. Kemudian bisnis yang kedua itu saya ada wedding organizer. Itu juga tutup karena tidak boleh menggunakan izin keramaian gitu ya, pada tutup semua pandemi. Akhirnya ya Amani itu adalah bisnis yang mungkin paling cepat tumbang gitu ya, tumbang dan otomatis kita nggak mungkin bisa buka lah kondisinya pandemi. Nah, bagaimana ketika pada saat itu yang ownernya juga sebenarnya sangat deg-degan sekali ya, menghadapi karyawan yang luar biasa, lumayan banyak lah ya, sekitar 80-an orang gitu ya. Mereka kan otomatis lebih down daripada kita. Nah, bagaimana caranya business owner mampu membangkitkan semangat mereka gitu ya. Yang saya lakukan pertama kali, saya kumpulkan, saya Zoom gitu kan, Zoom seadanya, yang akhirnya belum pernah Zoom kan jadi belajar Zoom ya pada saat itu.
momentum, kemudian kita bangkitkan semangatnya, kita motivasi bahwa ini bukan akhir, ini hanya sementara gitu ya. Pandemi ini hanya sementara. Insya Allah akan ada musim semi setelah pandemi gitu ya. Betul, Dan betul. alhamdulillah ya mereka semangat lagi dan kita mencari solusinya. Satu-satunya barang yang bisa kita jual adalah kosmetik pada saat itu, yang bisa kita tetap jalankan. Jadi akhirnya mereka menjadi reseller kosmetik, banyak berpromosi, promosi kosmetik, penjualannya di kosmetik seperti itu. Kemudian kita juga akhirnya jualan masker dan sebagainya, pivot usaha ya. Jadi energi hope ini yang harus kita tanamkan, yang harus kita sebarkan kepada lingkungan kita, terutama orang-orang terdekat kita ya. Kemudian energi apa lagi? Energi positif apa lagi? Energi happiness, bahagia, ya, kebahagiaan. Nah, seorang business owner itu harus bahagia dan kemudian harus bisa menebarkan energi kebahagiaan pada orang-orang sekitarnya, ya. Jadi nggak boleh sedih, nggak boleh marah-marah terus gitu ya. Business owner itu harus bahagia. Supaya apa? Supaya dia bisa menjalankan bisnisnya itu dengan bahagia juga. Kalau kita bahagia kan enak ya. Pikiran kita bisa lebih terbuka, kemudian ide-ide kreatif kita itu bisa lebih muncul gitu ya. Makanya di sini nanti perlu sekali seorang business owner itu belajar tentang self leadership ya. Bagaimana caranya mengendalikan diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa bahagia tanpa syarat ya, bahagia pada saat ini juga. Kalau kita nggak bahagia, kita nggak bisa membahagiakan orang lain. Kalau bisnis ownernya nggak bahagia, kita nggak bisa membahagiakan karyawan kita. Kalau karyawan kita nggak bahagia, karyawan kita nggak bisa membahagiakan pelanggan kita. Nah ya, jadi ya seperti itu urutannya. Ya, jadi makanya bisnis owner itu harus mampu menebarkan energi positif, salah satunya kebahagiaan tadi. Orang-orang yang berada di dekat kita harus merasakan kebahagiaan, bukannya malah sedih ya kalau dekat kita. Gitu ya. Kemudian business owner juga harus mampu meninggalkan legacy ya atau warisan seperti itu. Jadi yang namanya kita hidup itu kan nggak lama gitu ya, makanya kita harus menyiapkan sebuah legacy atau apa yang akan orang kenang terhadap kita ketika kita nggak ada lagi nanti gitu ya. Jadi seorang business owner itu harus ya meninggalkan sesuatu yang baik lah gitu ya. Jika perlu bisnisnya itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk karyawannya, orang-orang terdekatnya, dan kemudian masyarakat pada umumnya. Bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi ini legacy juga berkaitan dengan impian yang tadi dikhairi ya. Jadi impian yang tinggi, impian yang besar, bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi untuk banyak orang. Karena semakin kita memberikan solusi kepada banyak orang, semakin kita bisa membahagiakan banyak orang, maka semakin luas juga ya rezeki yang Allah kasih gitu ya. Dan semakin banyak solusi yang kita berikan, maka biasanya semakin kemungkinan semakin bisnis kita itu semakin berkembang, itu semakin besar. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya radikal disiplin ya. Jadi seorang business owner itu harus benar-benar disiplin. Nah, ini bahasanya radikal nih, bahasa kok pahami ya. Jadi radikal disiplin. Nah, kalau business owner itu nggak disiplin itu sulit gitu ya. Bukan business owner namanya gitu ya. Apalagi kalau misalnya harus pakai aturan dulu, pakai ancaman dulu gitu ya. Jadi bukan mentalitas seorang business owner. Jadi kalau misalnya karyawan itu biasa kita harus bikin aturan dulu. Kalau misalnya datangnya telat harus ada hukuman dan sebagainya. Tapi kalau business owner itu nggak pakai gitu lagi. Ya. Kalau nggak masih gitu, berarti mentalnya masih mental karyawan, bukan mental business owner ya. Jadi business owner itu harus benar-benar disiplin dan radikal disiplin. Disiplin apa? Disiplin pikirannya, disiplin tindakannya, gitu ya. Jadi nggak ada yang ngatur kan business owner. Jadi berarti dia harus mendisiplinkan diri sendiri. Gimana caranya ini? Mulai dari pikirannya. Jadi kalau misalnya dia mempunyai impian, dia harus mewujudkan impian tersebut. Dan itu nggak boleh berubah-berubah gitu kan. Kemudian nggak boleh semangatnya itu ya kadang naik, kadang turun, hari ini semangat, besok nggak lagi gitu ya.
Nah itu kan nggak disiplin tindakan berarti kan gitu ya. Hari ini bangunnya pagi gitu, besoknya siang, besoknya lagi sore gitu ya. Jadi itu nggak disiplin tindakan. Nah itu yang nggak bisa. Business owner ini harus benar-benar radikal disiplin ya. Supaya apa ya? Supaya kita bisa mencapai impian kita tadi seperti itu ya. Dan otomatis juga ketika business owner ini disiplin, itu pasti akan diikuti oleh timnya. Kalau kita nggak disiplin, ya jangan berharap tim kita bisa disiplin juga seperti itu ya. Dan yang keempat, business owner mentality itu adalah dare to decision dan action ya, and action. Jadi berani mengambil keputusan dan kemudian langsung action. Nah, ini yang apa nyebutnya mudah, tetapi pelaksanaannya susah gitu ya. Jadi ngomongnya itu gampang, that decision dan action gitu ya. Jadi ngambil keputusan itu termasuk ngambil keputusan yang sulit sekalipun. Kalau saya sendiri salah satunya ketika memutuskan untuk berhenti dari PNS. Dan itu keputusan yang sangat besar, dan terutama ya di di dalam keluarga yang masih mengagungkan gitu ya. Iya, betul. Kalau orang tua saya itu kalau anak belum jadi PNS itu belum sukses gitu. Iya, betul. Iya, jadi akhirnya saya waktu itu tes PNS dan alhamdulillah lulus tahun 2005 ya, tamat itu dan lulus. Saya jalani jadi PNS. Tapi mungkin karena memang DNA-nya itu bukan PNS dan DNA-nya memang pengusaha gitu ya, jadi nggak betah gitu. Kemudian saya disuruh mau keluar itu nggak boleh terus, nggak boleh gitu ya. Cuman kan kita karena juga harus minta restu sama orang tua itu sampai 4 tahun. Harus sampai 4 tahun harus diskusi gitu, harus bernegosiasi. Akhirnya saya bangun bisnis itu dengan tetap menjalankan pekerjaan sebagai seorang PNS gitu ya. Sambil kita buktikan dulu nih sama orang tua kira-kira bisnis ini harus meyakinkan mereka bahwa bisnis ini sebenarnya untuk jangka panjangnya bagus, kemudian bisnis ini bisa menghidupi lebih dari gaji seorang PNS, kira-kira seperti itu. Betul. Dan keputusan itu keputusan yang sangat berat, ya, yang harus saya ambil karena saya merasa kalau misalnya saya menjadi PNS ini bisnis ini nggak bakalan bisa berkembangnya bisa pesat gitu ya. Karena apa? Karena waktu saya terbagi gitu ya. Sementara kita bukan seorang Wonder Woman yang bisa semuanya gitu. Nggak bisa kita jalankan dua-duanya dengan bagus, itu nggak ada. Jadi kalau guru saya bilang itu harus mengambil keputusan, harus mengambil pilihan. Jadi kalau misalnya kita jadikan usaha ini sebagai sampingan, maka hasilnya juga sampingan. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita benar-benar pengen ini usaha ini sebagai usaha beneran gitu ya, yang diharapkan, maka kita harus mengambil sebuah keputusan, harus ada yang dikorbankan, seperti itu. Saya tidak mengatakan menjadi PNS itu nggak bagus, tapi karena memang hidup adalah sebuah pilihan, gitu ya. Dan itu harus dipilih, Dan itu selama 4 tahun itu luar biasa ya, dengan perdebatan, sedikit perdebatan. Dan sampai dibilang sama kakak saya itu gila, gitu. Astaga. Gila itu gila kamu gitu ya. Orang berbondong-bondong mau masuk PNS, kamu mau malah keluar gitu ya. Nah gitu, jadi waktu itu ya memang di dalam keluarga itu masih ini PNS beneran gitu ya. Dan alhamdulillah kakak saya itu akhirnya sekarang malah bisnis juga ya. Yang bilang saya gila itu malah ngundang isi seminar sekarang gitu. Jadi pada saat itu mentalitas seorang business owner bagaimana mampu mengambil sebuah keputusan dan harus action. Nggak bisa kita nggak langsung action. Karena nanti ketika terlambat tinggalan kita gitu ya. Jadi dalam sebuah bisnis itu kadang-kadang nggak ada rahasia dalam sebuah bisnis.
Tetapi siapa yang lebih cepat tahu dan siapa yang lebih cepat action, itu aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi kadang-kadang orang itu udah tahu rahasianya gitu, tapi nggak action gitu kan. Atau misalnya rajin ikut seminar, webinar kayak gini, udah tahu ilmunya, tapi nggak action, itu percuma saja kalau menurut saya. Jadi ahli workshop atau ahli seminar nanti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini misalnya udah ada yang diambil nih, ikutin gitu kan, ikutin langsung praktekin, langsung action aja gitu ya, daripada disimpan-simpan ilmunya itu nggak bakalan ada hasilnya, jadi nol aja gitu. Makanya di sini business owner mentality itu harus berani ngambil keputusan, dan setiap hari sebenarnya kita itu selalu dihadapkan pada pilihan untuk mengambil keputusan setiap hari, termasuk keputusan untuk mengikuti webinar ini atau tidak. Gitu ya. Jadi ada yang baca iklannya gitu kan, memutuskan untuk ikut atau enggak, gitu kan, itu sebuah keputusan gitu ya. Nah kalau kita lambat memutuskan, kita ketinggalan gitu, atau kita mikir dulu gitu ya. Tapi yang ambil yang malam ini yang cepat ngambil keputusan gitu, langsung daftar ikut gitu, langsung action. Cuman ada lebih banyak lagi orang yang misalnya baca iklannya seminar webinar pada malam ini, kemudian dia tidak mengambil keputusan atau ragu-ragu. Nah itu paling banyak terjadi. Ya. Maka kita business owner mentality itu harus berani ngambil keputusan dan langsung action ya, nggak pakai nanti, ya nggak pakai tidak. Dan kemudian yang kelima itu adalah risk taker dan opportunity seeker. Seorang business owner itu harus mau mengambil resiko, harus berani mengambil resiko gitu ya, karena rezeki itu berbanding lurus dengan resiko. Jadi hampir nggak ada lah ya bisnis yang tanpa resiko, itu nggak ada. Semakin tinggi rezekinya, maka semakin tinggi juga resikonya. Semakin tinggi kemungkinan mendapatkan uangnya, semakin tinggi resikonya. Kalau kita nggak berani ngambil resiko, ya berarti jangan harap untuk menjadi bisnis yang hebat ya. Betul. Jadi dalam sebuah keputusan itu pasti ada resiko-resiko tersendiri ya. Sebenarnya kalau guru saya itu bilang, kalau resikonya jadi pengusaha itu kalau nggak kaya, ya kaya bener. Jadi sebenarnya kayak itu aja sih. Ya. Jadi apa yang ditakutkan gitu ya? Kalau dan opportunity seeker, jadi mampu melihat peluang ya. Nah, seorang business owner juga harus mampu melihat peluang dan cepat ngambil putusan kalau ada peluang tadi gitu kan. Nah, seringkali itu tadi ada peluang lewat gitu kan. Nah, ini bukan mentalitas seorang business owner. Dicari. Ada juga yang bilang kenapa belum bisnis gitu ya. Bingung mau bisnis apa gitu. Nah, itu kan berarti jadi dia bingung mau bisnis apa, berarti kan dia belum bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Padahal mencari peluang itu kan sebenarnya ya memang gampang susah, tapi sebenarnya kita bisa melihat peluang itu dari masalah-masalah kita sendiri atau masalah orang lain. Nah, itu adalah sebuah peluang gitu ya. Seperti saya mulai Amani ini dulu, kenapa bisnis salon gitu ya, bisnis salon. Padahal saya bukan basicnya salon, basic cantikan. Saya kan S1 ekonomi dulu, manajemen. Dan dalam bayangan saya nanti saya jadi PNS atau jadi manajer di perusahaan, kan seperti itu gitu ya. Kemudian kenapa kok larinya ke salon? Gitu. Padahal nggak sama sekali ada basic ke sana, itu nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi pada tahun 2010 ya, ketika mengawali bisnis ini, pada saat itu kan saya tuh hobi perawatan, tetapi susah untuk mencari salon yang khusus muslimah gitu pada saat itu. Jadi adanya salon khusus wanita yang laki-laki masih bisa masuk seperti itu. Dan itu adalah masalah saya gitu kan, masalah saya pada saat itu. Nah, masalah saya itu kan harus diberikan solusinya. Nah, karena belum ada yang ngasih solusinya, saya berpikir kenapa sih nggak buka sendiri gitu ya. Karena pasti masalah saya ini juga dialami oleh muslimah lain. Dan alhamdulillah akhirnya kita buka, dan ternyata ya benar gitu kan, para muslimah itu pada berbondong-bondong datang seperti itu. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah bisnis gitu ya. Atau masalah teman-teman kita gitu ya, susah nyari apa gitu kan. Kalau misalnya kayak mahasiswa susah nyari tempat fotokopian, nah kenapa nggak buka fotokopian dekat situ kan, gitu aja. Dari curhatan teman itu udah menjadi sebuah
peluang atau masalah kita bisa menjadi sebuah peluang ya. Jadi banyak sekali peluang yang ada sebenarnya, cuman kita kadang-kadang tidak bisa melihat kesempatan atau peluang tersebut ya. Dan mungkin lihat kesempatan tapi tidak berani ngambil resiko tadi. Nah, Kadang-kadang juga belum dimulai tapi udah ngitung-ngitung duluan. Misalnya ketika mau mulai nih bisnis apa gitu ya, bisnis kuliner, kemudian dihitung nih modalnya berapa, beli ini berapa, akhirnya dihitung jual berapa, asumsinya dihitung rugi gitu nggak jadi. Jadi bisnisnya belum dibuka udah ditutup duluan gitu ya. betul. Karena nggak berani ngambil resiko ya. Jadi kalau kita mau memulai bisnis itu, kalau guru saya bilang seperti ini, biar gampang gitu ya, biar kita berani. Buka bisnis itu kayak masuk kamar mandi aja. Pernah nggak kita itu kalau masuk kamar mandi itu mikir dulu nanti mandinya sukses apa enggak ya? Enggak gitu ya. Dan kita pernah nggak kalau masuk kamar mandi itu checklist dulu ada sabun apa enggak ya? Ada Waduh. odol apa enggak di checklist dulu kan nggak pernah gitu ya. Kita masuk aja gitu ya. Nah begitu kita masuk misalnya odolnya habis kita keluar lagi kita ambil. Kemudian sabunnya habis kita keluar lagi kita ambil. Jadi kayak gitulah ketika menjalankan sebuah bisnis ya kita yang penting itu mulai dulu. Kemudian kurang-kurangnya kita perbaiki sambil jalan. Kita belajar sambil jalan. Nah, saya buka Amani juga seperti itu. Akhirnya saya nggak punya basic apapun. Saya beli alatnya, cuma satu set aja itu, satu set bed facial sama alat-alatnya gitu ya. Dan kemudian saya bingung sendiri, nggak ada karyawan dan saya sendiri nggak bisa ngerjain gitu kan. Nah, lalu kemudian saya berpikir, ketika alatnya ada saya mikir nih, gimana caranya saya nyari karyawan yang punya skill atau kemampuan terapis gitu ya, yang bisa mesyalin orang dan segala macam. Akhirnya saya cari, dapat satu orang karyawan pertama saya, yang alhamdulillah bertahan sampai 9 tahun waktu itu ya. Nah, dari si karyawan pertama ini tadi, itu baru saya belajar kemudian gitu ya. Dan dia melayani konsumen, saya liatin, saya belajar. Dan kemudian ketika ada yang namanya workshop atau yang namanya pelatihan, training tentang kecantikan baru saya ikuti gitu ya. Jadi sambil jalan itu sambil kita perbaiki bisnis kita supaya lebih bagus lagi. Banyak kurangnya otomatis karena kan kita baru mulai, tapi kemudian dari kekurangan itu kita bagaimana caranya kita terus belajar. Dan yang namanya business owner itu nggak boleh berhenti belajar ya, sampai hari ini pun kita harus tetap belajar karena kan tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Ya kayak Amani mungkin 10 tahun yang lalu dengan Amani yang sekarang itu jauh berbeda, mulai dari cara iklannya aja udah beda. Kalau dulu kita pakai iklan koran yang 2 baris 2,5 juta itu yang kita banget gitu ya. Nah kalau sekarang itu kan sudah pakai media sosial, sudah pakai Facebook ADS dan segala macam, Instagram, TikTok ADS segala macam. Kalau dulu itu pakai iklan koran ya seperti itu. Iklan baris ya. Iya, zaman dulu tahun 2010, 2011 kan. Jadi itu aja udah beda gitu, apalagi teknologinya dan segala macam. Kayak kita itu kalau di salon itu kayak ada make up gitu ya. Teknik make up pun beda dengan dulu dengan sekarang gitu ya. Dan itu harus tetap kita pelajari ya. Nah, jadi business owner harus berani ngambil risiko dan harus mampu melihat peluang. Sama halnya ketika sudah salon sudah buka, udah 3 cabang waktu itu, kita kebetulan kan kalau wisuda itu merias para wisudawati itu ya, wisudawati itu merias untuk mereka wisuda yudisium gitu. Dan mereka itu kalau sudah wisuda kan kerja kemudian menikah. Nah rata-rata mereka nanya kenapa Amani nggak buka wedding sekalian, gitu, nggak buka dekorasinya dan segala macam gitu ya. Karena kita mikir ini peluang nih, gitu. Karena orang-orang yang sudah wisuda itu arahnya pasti ke sana, gitu ya. Nah, akhirnya kita buka dekorasi. Kemudian ketika kita ada dekorasinya, sudah mulai beberapa cabang salon, kita mikir nih, kita beli kosmetik terus untuk dipakai di salon. Kenapa kita nggak punya kosmetik sendiri, gitu ya? Akhirnya kita buka kosmetik ya. Jadi seperti itulah kira-kira peluang-peluang yang harus dibaca oleh seorang bisnis ya, seperti itu. Tapi tentu memang jalannya itu nggak semulus yang kita ceritakan gitu. Pasti akan ada hambatan rintangan di sana lah yang
yang radikal disiplin tadi main gitu ya kan, impian yang kita main. Karena kalau kita nggak punya impian yang tinggi, kita akan gampang nyerah. Ya udahlah, teruslah gitu ya. Kena inilah, banyak macamnya ya, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sana dulu gimana, Mas Pram? Kita diskusi dulu. Ada yang mau tanyakan? Ya, ini menarik sekali nih materinya hari ini. Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Kita menuju ke sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan dari saya ini Bu. Tadi dari cerita Bu Yohana ini sangat inspiratif sekali, dari bisnis salon, bisnis wedding organizer ini kan di masa pandemi ini kan apa ya, dampaknya sangat terasa sekali. Apa yang membuat Bu Yohana bisa bertahan sampai saat ini? Iya, jadi yang membuat bisa bertahan itu yang pertama ya tentu karena impian saya itu tinggi gitu ya. Saya punya impian itu yang tinggi, makanya berani ngambil keputusan untuk keluar dari PNS tadi. Saya punya impian bukan hanya untuk pribadi, karena kalau secara pribadi ya alhamdulillah lebih dari cukup gitu ya. Karena kan saya perempuan juga punya suami, alhamdulillah punya penghasilan, sebenarnya lebih dari cukup. Tetapi impian saya itu untuk membahagiakan orang-orang terdekat saya. Kalau dulu masih punya orang tua sekarang sudah meninggal semua. Kemudian saya punya mertua gitu ya, kemudian saya punya saudara-saudara, dan yang sekarang itu saya punya banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya pada usaha saya. Jadi otomatis ketika saya punya impian yang tinggi seperti itu, saya mempunyai tujuan, impian, ingin membahagiakan banyak orang, termasuk karyawan-karyawan saya beserta keluarganya, maka saya nggak bisa nyerah. Kita nggak boleh nyerah apapun yang terjadi gitu ya. Jadi kayak pandemi kemarin kita tutup, nah kita harus mikir nih gimana caranya supaya karyawan-karyawan ini masih tetap makan, masih tetap uang untuk hidup seperti itu. Jadi itu adalah motivasi tertinggi saya pada saat ini gitu ya. Kemudian juga kita melihat lingkungan gitu ya, lingkungan kita itu masih banyak yang harus kita bantu, yang harus kita masih banyak yang butuh lah terhadap kita gitu ya. Nah kalau misalnya kita punya impian untuk diri kita sendiri, berarti kita egois dong gitu ya. Apalagi kalau misalnya impian itu sudah tercapai, itu kecil banget, kecil sekali gitu ya. Jadi apalagi misalnya impiannya cuma sebatas mau punya rumah, udah biasanya udah ini aja kita gitu kan, udah nggak terlalu semangat lagi gitu. Makanya impian kan harus diperbarui terus. Oke, baru mulai usaha kita biasanya untuk diri dulu kan, nggak apa-apa. Misalnya mau ini dulu tuh, mau beli mobil atau mau beli rumah gitu ya. Tapi kalau kita hanya sebatas itu, ketika itu tercapai, biasanya udah semangatnya udah turun tuh, udah selesai gitu ya. Kayaknya udah hidupnya di dunia itu udah selesai gitu ya. Jadi kita harus terus up impian-impian kita seperti itu. Ya, wah, mungkin itu ya Mas. Iya, ini dari penjelasan Bu Yohana tadi ini menarik. Ini perjuangannya untuk meyakinkan orang tua agar impian kita itu bisa dipercaya. Nah, tekniknya bagaimana Bu? Cara meyakinkan orang tua agar setuju dengan impian kita. Iya benar-benar. Jadi tekniknya itu cuma satu-satunya cara itu membuktikan gitu ya. Jadi pada saat itu beliau berdua itu nggak yakin lah gitu ya, ini usaha anaknya bisa berkembang apa enggak gitu ya. Tapi kalau nggak berkembang kan gawat, dia udah keluar dari PNS gitu ya. Nah, jadi pada saat itu saya menyebutkan sebuah angka dari omset yang mungkin pada saat itu kayaknya nggak mungkin tercapai. Nah ini yang namanya big high ambitious goal gitu ya, yang menakutkan. Sebenarnya itu impian yang gila lah gitu, yang nggak mungkin tercapai pada saat itu. Saya sebut angka. Ya udah negosiasi. Kalau misalnya saya omset saya nanti segini, bilang gitu kan, boleh ya saya keluar dari PNS. Dan kalau misalnya saya gitu ya, saya mampu ajak Bapak Ibu ke Mekah untuk umroh, boleh ya saya keluar dari PNS, seperti itu. Dan alhamdulillah gitu kan, Allah kasih, beneran kasih, nggak berapa lama, setahun 2 tahun itu Allah kasih, dan udah diberikan kesempatan untuk mengajak mereka berdua ke Mekah. Nah mereka udah
kayaknya memang udah jalannya seperti itu gitu ya, udah jalannya seperti itu, mereka udah yakin dan diizinkan. Jadi 4 tahun itu Pak Prat ya. Iya, iya. Sebenarnya udah diizinkan di tahun ketiga itu, cuman saya masih apa namanya, masih jalankan aja terus gitu kan, sampai memang benar-benar mantaplah bisnisnya seperti itu. Kemudian sini Ibu, saya juga pernah membaca jika kita punya impian itu harus apa ya, bisa dihitung dan terukur ya. Jadi kalau Ya, saya pengen kaya, kayanya seberapa? ya Berapa? betul. Nah, itu gimana Bu? Iya betul. Jadi kalau misalnya kita itu apa namanya nggak bisa apa ya? Kita harus ada ukuran gitu ya, ada ukuran. Jadi kita pun nggak bisa meningkatkan sesuatu yang tidak bisa diukur. Jadi kayak misalnya kita mau kaya atau mau naik nih pendapatan kita, berarti kan kita harus mengukur sesuatu itu. Posisinya sekarang itu berapa, kemudian yang harus kita capai itu berapa. Jelas seperti tadi saya bilang ke orang tua, saya sebutkan angka gitu ya. Kalau misalnya saya enggak sebut angka, misalnya kalau misalnya usaha saya maju nanti ya, nah majunya ini kan batas mana gitu ya. Jadi memang harus sebut angka. Nah, impian juga harus seperti itu gitu. Kalau kita bilang nanti tunggu aku sukses ya, suksesnya itu kan orang relatif ya, berbeda gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita minta sama Allah dalam doa gitu ya. Nah, itu sangat-sangat relatif. Kita minta apa namanya sukses itu gimana gitu ya. Memang harus benar-benar terperinci. Yang namanya impian itu harus spesifik, kemudian harus terukur ya, terperinci. Jadi misalnya mau apa, jika perlu kalau misalnya kita mau beli mobil, mobilnya merek apa, kan seperti itu gitu ya. Jangan hanya misalnya ya Allah aku minta kendaraan, ya Allah kan kendaraan ada roda 2, ada roda 4 gitu ya. Jadi banyak gitu kan. Jadi kalau Allah kasih ya udah roda 2 aja atau dikasih roda 4, ya mobilnya misalnya roda 4 itu pickup roda 4, Alphard roda 4 juga kan gitu ya. Jadi apa namanya memang bagusnya terperinci dan divisualisasikan seperti itu. Wah, mantap. Semoga ini ya, semoga menginspirasi ya. Ini ada pertanyaan Bu dari Pak Randy di kolom chat. Bagaimana bagaimana memacu tim untuk kerja target dan ikut aturan perusahaan kita agar tetap happy, Bu? Oke, bagaimana memacu tim ya? Ya, ikut aturan agar karyawan tetap happy. Oke. Jadi kalau dalam tim, yang namanya tim itu kalau misalnya kita kasih target, mereka pun harus merasakan kebahagiaan kalau target itu tercapai. Itu prinsipnya. Jadi yang namanya sekarang itu kan ada yang namanya employee experience. Jadi karyawan itu juga harus puas dulu terhadap perusahaan, bukan hanya konsumen nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pasang target, maka kita pun harus memberi reward supaya mereka semangat untuk mencapai target tersebut. Mereka happy gitu ya. Tapi kalau kita pasang target aja, nggak ada yang mereka dapatkan ketika target itu tercapai, ya otomatis mereka nggak happy lah gitu ya, kerja di kanan aja ini gitu ya. Makanya di dalam sistem penggajian itu mungkin ada bonus, ada yang namanya insentif gitu ya, banyaklah namanya gitu ya, apa yang kita kasih ya, atau reward tahunan, itu bisa kita lakukan supaya mereka semangat. Insya Allah sih, kalau yang saya sepanjang bisnis ini saya lakukan seperti itu. Jadi saya selalu pasang target, misalnya di momen-momen tertentu target kita harus capai segini ya. Kalau tercapai nanti kalian akan dapat ini. Mereka akan sangat terpacu motivasinya dan mereka akan dengan senang hati gitu ya. Mereka akan lembur bahkan sampai jam 12 malam pun masih follow up langsung gitu ya. Itu mereka melakukannya dengan senang hati, otomatis seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri ya, apa namanya, salah satu motivasi karyawan kerja di kita itu adalah mendapatkan penghasilan. Walaupun ada motivasi lain, mungkin untuk apa bersangkutan dengan kenyamanan dan sebagainya pasti gitu ya, betah dengan kita itu. Tetapi motivasi utamanya itu tidak bisa dipungkiri adalah mencari penghasilan. Makanya kita harus memahami apa sih keinginan dari karyawan kita itu?
apa sih yang membuat mereka itu happy? Ya salah satunya ya dengan penghasilan tadi gitu ya. Walaupun bukan satu-satunya, saya bilang salah satunya gitu ya. Mungkin yang keduanya bisa jadi mereka nyaman bekerja di tempat kita dan sebagainya, itu pasti banyak sekali faktor yang membuat mereka itu bisa happy. Tapi salah satunya adalah penghasilan ya. Jadi apalagi kalau kita mau pasang target, ingat setiap target itu kita hitung nih jika perlu. Kalau target sekian, misalnya itu berapa yang bisa kita share, kita bagi untuk karyawan. Seperti itu. Ya gampang sebenarnya ya. Jadi yang penting kalau kita mau berbagi pusing, berbagi target, maka kita harus mau juga berbagi hasilnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini semoga menjawab ya pertanyaan tadi. Ini kemudian dari Pak Randy ini. Izin bertanya Bu, ini Bu Yohana kan bisnisnya banyak. Nah, bagaimana caranya memonitor usaha Ibu? Apakah Ibu mengadopsi sistem manajemen mutu di mana quality manual atau quality prosedur, instruksi kerja sampai form untuk karyawan apa menggunakan? Ini pertanyaan dari Pak Taufan. Iya. Jadi kalau ada beberapa cabang bisnis itu otomatis kita harus memiliki sistem bisnis gitu ya. Sistem bisnis itu ya berupa SOP dan segala macamnya. Otomatis kita harus punya. Kalau enggak bisa lolos kontrol gitu ya. Yang salah satunya juga yang mengawasi supaya SOP itu berjalan dengan baik itu harus ada fungsi pengawasannya. Di setiap cabang itu ada manajernya. Ya, ada manajernya. Jadi manajer mempunyai perangkat-perangkat kerja ya, termasuk form-form segala macam tadi gitu ya. Jadi kita kalau saya sendiri sekarang itu kan masih menjabat sebagai direktur gitu ya, masih sebagai pengelola, itu lebih banyak berhubungan dengan para manajer, laporan-laporan para manajer gitu ya, termasuk juga quality controlnya juga seperti itu. Jadi teman-teman pun kalau misalnya mau memulai bisnis atau mau mengembangkan bisnisnya, maka pastikan mempunyai sistem bisnis yang bagus dulu. Kalau enggak nanti bahaya gitu ya. Nanti malah bisnis yang dibuka itu bisnis yang mau kita buka cabang itu berarti bisnis satunya itu harus on dulu, harus memang benar-benar bisa kita tinggalkan. Baru kemudian kita buka cabang berikutnya seperti itu. Dan ini bisa berjalan dengan sistem. Kalau misalnya belum ada sistemnya, jangan dulu buka cabang, kan seperti itu ya. Jadi kalau perangkat kerja kita ya insya Allah sudah kita lengkapi, walaupun memang belum sempurna gitu ya, masih terus kita ada penyempurnaan seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita paling dasar lah sudah punya SOP, insya Allah siapapun yang menjalankan bisnis itu, misalnya mau terapisnya ganti atau manajernya kita mutasikan dan segala macam, maka insya Allah usaha itu akan berjalan pada tracknya seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Ini dari Bu Tuti ini Bu. Ini beliau ini galau. Dia tuh mau buka bisnis, ada orang yang berpendapat kalau buka bisnis kan modalnya kan harus besar. Bagaimana kalau modalnya kecil atau bahkan tidak punya modal sama sekali? Apakah bisa buka bisnis? Bisa banget ya. Jadi sebenarnya modal dalam membuka sebuah usaha itu adalah keberanian. Jadi bukan uang itu udah yang kesekian kalinya. Modal memulai usaha itu adalah sebuah keberanian. Apalagi zaman sekarang itu kalau misalnya nggak punya modal itu bisa jadi reseller dulu. Bisa jadi reseller yang misalnya tanpa modal, atau misalnya kayak kita buka toko online jadi marketplace itu kan bisa. Betul. Bisa gitu ya, tanpa modal atau dengan modal yang kecil. Kalau dulu saya kan kebetulan sekarang kan bisnisnya banyak offline ya. Saya buka salon itu aja itu mulai dari yang paling sederhana. Makanya kita sederhanakan. Jangan berpikir kamu buka usaha kemudian usahanya tuh harus seperti ini sempurna sekali gitu ya. Enggak harus sempurna. Tadi saya udah mencontohkan kayak kita masuk kamar mandi aja. Nah, saya memulai Amani ini dari yang paling sederhana, satu bed facial aja sama perangkatnya. Itu nggak lebih dari 5 juta gitu ya. Jadi nggak kebayang kalau Amani itu menjadi sebesar ini sekarang, itu nggak kebayang sama sekali. Jadi mulai itu dari yang kecil aja. Nah, kalau misalnya modal 100-200 ribu itu misalnya untuk buka kuliner itu udah bisa banget gitu ya. Yang penting bagaimana caranya kita
disiplin tadi ya, radikal disiplin, termasuk Betul, disiplin betul, di betul. pasar keuangan. Hmm, Jadi hmm, nanti bisa jadi hasil dari usaha kita itulah yang kemudian kita jadikan modal lagi, jadi kayak ternak modal gitu ya, jadikan modal lagi berkembang. hmm, Jangan kalau masalah keuangan ini memang harus benar-benar bagus ya disiplinnya gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau belajar keuangan itu dari bisnis yang dari mulai bisnis itu sudah harus belajar benar-benar disiplin tentang keuangannya, terutama memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan untuk usaha. Karena kadang-kadang kita ngerasa bisnis itu nggak ada untungnya, padahal sebenarnya untungnya terlanjur dipakai gitu, terlanjur dipakai, terlanjur dimakan gitu kan. Nah, akhirnya kita nggak semangat lagi gitu ya. Jadi walaupun dari kecil, yang penting kita berani, kemudian kita disiplin tentang keuangannya. Insya Allah sih modal berapapun bisa memulai bisnis, ya modal berapapun bisa memulai bisnis. Dari yang sederhana aja. Yang penting berani ya, Bu. Ya, wah semoga menjawab ya. Ini bentar, ini banyak pertanyaan ini. Ini halo, bisa dengar suara saya ya? Bisa, bisa. Ya. Jelas Om, jelas. Oh ya, makasih. Tadi pertanyaan tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Setiono Asep. Kemudian ini Bu Yohana, ini ada pertanyaan sama kayak tadi. Bagaimana caranya bisa meyakinkan bahwa keputusan kita itu adalah terbaik dan tidak salah, terutama untuk orang sekitar. Ini dari pertanyaan dari Pak Abdul Muid. Sama kayak pertanyaan saya untuk cara meyakinkan orang tua itu. Nah, itu. Iya, ya. Jadi gimana ya cara meyakinkan bahwa keputusan kita itu yang terbaik gitu ya. Yang pertama sebenarnya ya tentu kita punya Allah kan ya. Jadi kita berdoa Allah minta dibimbing untuk selalu memutuskan yang terbaik gitu. Nah, yang kedua, tentu kan kita nggak nekat ya, nggak nekat seperti tadi yang saya ceritakan. Jadi keputusan yang terbaik itu bukan keputusannya berani ngambil keputusan itu bukan berarti nekat cepat saset, itu enggak. Tetap dengan perhitungan, tetap dengan ukuran gitu ya. Seperti yang tadi saya ceritakan kan saya butuh 4 tahun untuk meyakinkan orang tua sambil meyakinkan diri sendiri juga sebenarnya gitu ya. Meyakinkan diri sendiri. Jadi nggak langsung satset aja itu enggak. Makanya kita sambil jalan kemarin sambil tetap jadi PNS sambil menjalankan sambil terus belajar gitu ya. Nah, ketika kemudian bisnisnya udah lumayan bagus nih, udah running dan kita udah ngerasa ini bisnis bisa dikembangkan dan hasilnya itu bisa udah berpuluh-puluh kali lipat daripada penghasilan saat ini, maka insya Allah itu adalah sebuah keputusan yang tepat gitu ya. Dan yang satu lagi kita harus mempunyai niat yang baik ya, mudah-mudahan dengan niat yang baik itu tadi Allah mengarahkan kita kepada keputusan yang tepat ya. Jadi sekali lagi kita ini kan ibaratnya ya nggak terlalu nekat gitu, itu enggak gitu ya, tetap terukur, tetap minta bimbingan dari Allah supaya kita mengambil keputusan itu ya keputusan yang bagus seperti itu ya, yang tepat seperti itu. Nah, ini juga tipsnya tadi menjawab pertanyaan dari Pak Dendi, bagaimana cara kita berani mengambil keputusan. Nah, itu tadi tipsnya sudah diutarakan oleh Bu Yohana. Kemudian ini Bu, dari Pak Gunawan Cahyadi, izin bertanya bagaimana dapat memancarkan rasa cinta yang sama dan adil bagi anggota satuan bisnis kita tanpa terpengaruh sifat ego dan transaksional kita sebagai pemimpin atau business owner. Gimana bisa diulangi, Ekram? Bagaimana memancarkan rasa cinta yang adil ke satuan bisnis kita tanpa terpengaruh sifat ego dan transaksional kita sebagai pemilik bisnis. Ya, jadi kita memancarkan rasa cinta untuk tim ya maksudnya gitu ya? Iya, untuk semua bisnis kita bukan kita kan bisnisnya kan banyak. Nah, biar tidak ada pilih kasih. Oh ini terlalu diperhatikan, ini enggak. Nah ini bagaimana tuh? Gitu ya. Ya sebenarnya kalau semua
apa namanya, kalau semua bisnis itu atau semua karyawan itu sebenarnya sama seperti anak-anak kandung kita gitu ya. Betul, 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 betul. Nggak mungkin kita ada aplikasi salah satunya. Mhm, Hanya mhm, jadi yang membedakan adalah misalnya apakah ini lebih menguntungkan atau tidak itu untuk bisnis atau tidak misalnya. Makanya sebenarnya kita itu nggak harus cinta betul pada satu bisnis, ya. Nah ini poinnya sebenarnya gitu ya. Kita itu nggak harus cinta benar pada bisnis itu sampai kira-kira kalau bisnis itu rugi kita nggak mau nutup itu enggak gitu ya. Jadi enggak, kita harus tetap rasional gitu ya, kita harus Betul, betul. rasional. Jadi kita ini kan pebisnis. Ya, kita ini kan pembisnis ya. Kalau pembisnis ya berarti bisnisnya itu harus profitable gitu ya. Kalau profitable ya kita lanjutkan, kita jalani gitu ya. Kita invest lebih banyak lagi gitu ya. Tapi Betul, ketika betul. satu bisnisnya itu nggak profitable lagi ya kita tutup gitu seperti Betul, itu betul, ya. betul. Jadi yang seperti itu bukan dedikasi namanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa bisnis, kemudian satu bisnis itu bagus, profitable, yang satunya lagi kayaknya nggak bagus, nggak bisa dilanjutkan lagi ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita fokus aja ke bisnis yang lebih bagus gitu. Nah kalau misalnya karyawan sama halnya dengan karyawan itu kalau misalnya kita di awal masuk tentu mereka itu semua sama ya, cinta kita itu sama. Tetapi balik lagi ke kinerja mereka. Kalau misalnya kinerjanya nggak bagus, ya nggak mesti juga kita harus pertahankan seperti itu. Jadi kita kalau dengan karyawan itu harus tetap pakai rasional, nggak boleh pakai perasaan. Apalagi kalau kita cewek ya, dan rata-rata juga karyawan kami itu 90% itu cewek semua itu Mas gitu ya. Jadi kita mengenyampingkan perasaan atau kasihan lah atau apalah gitu ya. Kalau guru saya bilang kita mempekerjakan orang itu bukan karena kasihan. Ya, kalau kasihan kita bantu aja, nggak usah suruh jadi karyawan, kira-kira seperti itu. Kita nikahin gitu ya, udah gitu. Tapi kita merekrut mereka menjadi karyawan adalah supaya mereka memberikan solusi kepada kita, solusi kepada perusahaan kita, gitu ya, membantu kita, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa ngasih solusi, nggak bisa jadi problem solving, tapi malah menjadi masalah, ya kita nggak bisa menyamakan semua karyawan seperti itu gitu ya. Otomatis kalau yang kinerjanya jelek misalnya ya kita bina dulu, kita kasih teguran sampai kemudian ya mau tidak mau kalau nggak bisa lagi dibina ya dibinasakan gitu. dalam tanda kutip gitu ya, harus kita PHK gitu ya, daripada nanti dia akan menjadi toksik bagi yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun tadi saya bilang menebarkan cinta kepada semuanya gitu ya, tetapi kita tetap harus tetap pakai rasionalitas ya. Jadi kita harus tetap rasional, yang ini yang diutamakan, yang ini yang nggak diutamakan ya, seperti itu. Tapi pada dasarnya semua karyawan itu tergantung pemimpin gitu ya. Tergantung pemimpin, dia bagaimana leadernya ya, seperti itu timnya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya memang orangnya bagus, itu mereka akan mudah mengikuti untuk leader yang bagus. Tapi pengalaman saya selama 12 tahun itu ada memang beberapa tim yang leadernya udah bagus. Ini memang dari orangnya gitu ya, memang nggak bisa dibenarin ya kita nggak pertahankan. Tapi rata-rata kalau orang-orang yang seperti itu memang kerjanya di bawah 1 tahunan gitu ya. Yang memang istilahnya gimana ya, budaya dalam dirinya itu sendiri itu memang nggak nyambung dengan budaya perusahaan. Biasanya seperti itu. Nanti mereka akan nggak betah dan mundur sendiri. Nah, ini menyambung pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi. Mohon penjelasannya, Bu. Impian itu apakah sama dengan visi, misi, ataukah goal suatu bisnis kita, Bu? Sama, Pak. Sama. Jadi dia kalau dalam bahasa pribadinya kan disebut impian. Dalam bahasa perusahaan disebut visi dan misi. Gitu. Ya, kalau dalam bahasa agamanya disebut niat. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu sama gitu. Nah, bedanya tadi kalau niat kan nggak ditulis ya, kalau visi-visi itu ditulis, kalau impian itu bukan hanya ditulis, tetapi dibayangkan, kemudian divisualisasikan seperti itu. Sebenarnya sama ya. Semoga menjawab. Ini kemudian dari Muhammad Abduh ini, Bu, kalau umumnya kita memulai bisnis itu apakah menurut naluri Ibu atau yang menguntungkan atau bagaimana, Bu? Apakah masih melihat peluang yang lain ataukah menurut naluri? Kalau menurut Bu Yana bagaimana, Bu?
Jadi kalau misalnya udah terlatih atau udah beberapa tahun menjadi pengusaha itu biasanya ada yang namanya kayak insting gitu ya, insting Ya, oh bisnis ya gitu betul. ya. Jadi ini kayaknya bagus deh gitu ya. Tetapi kalau untuk baru mulai, ya kita bisa melihat peluang tadi bukan hanya dengan insting gitu ya, tetapi kita pakai data, by data gitu. Bisa pakai by data. Misalnya kita melihat nih apa namanya orang nyari fotokopian susah gitu ya, beberapa orang yang nyari fotokopian hari itu susah gitu, kira-kira seperti itu di dekat kampus. Nah ini adalah sebuah peluang. Kita bisa hitung anak kampus, anak mahasiswa yang nyari fotokopian di dekat situ itu berapa ratus orang per hari, misalnya seperti itu sebuah peluang. Nah itu kan bukan insting gitu ya, kita udah melihat bisa menghitung sebenarnya seperti itu. Nah kalau bisnis Amani ini sendiri, karena sebenarnya saya tuh belum belajar bisnis ketika buka Amani ya, belum belajar mendalami apa ya manajemen bisnis segala macam itu belum, buka aja gitu ya. Jadi karena memang itu aja, memang tadi masalah sendiri gitu ya. Kemudian kenapa nggak buka sendiri ya saya buka bisnis yang tanpa beban lah kira-kira seperti itu. Saya coba-coba. Jadi kalau dulu apalagi dulu nggak ada yang namanya belajar bisnis Mas gitu ya. Dulu ada yang namanya Entrepreneur University sama Pak Budi Chandra dulu ya, seperti itu. Berarti satu alumni dengan saya berarti. Oh, satu alumni. yang usianya 40 ke atas itu pasti satu alumni. Itu kalau nggak salah itu pertama kali ada yang namanya kelas bisnis gitu ya. Betul. Dan banyak yang kepleset juga gitu ya di sana. Akhirnya pada nggak mau lagi belajar di sana gitu. Padahal ilmunya benar bagus-bagus. Nah pada saat itu memang jarang yang adanya kelas-kelas bisnis seperti ini. Jadi kita buka-buka aja pada saat itu. Ya siapapun yang bisnis saat itu rasanya buka-buka aja deh. Nggak ada belajar marketing, branding dan segala macam itu nggak ada. Ya. Nah kemudian ketika udah jalan baru kita punya kebutuhan belajar nih. Saya buka bisnis 2010, 2016 baru benar-benar belajar bisnis itu. Jadi sebelumnya itu ya memang apa adanya aja, cuman kita yang sangat kita yakini adalah konsumen harus puas supaya nanti konsumen merekomendasikan pada orang lain, kayak gitu aja gitu. Rumusnya cuma itu aja sederhana. Konsumen harus puas dengan produk kita, kemudian konsumen merekomendasikan pada orang lain, kemudian kan tambah ramai, ya gitu aja. Nggak pakai branding dan segala macam itu enggak seperti itu. Ya. Mantap. Ini kembali Pak Gunawan Cahyadi. Ini sepertinya dia bermasalah dengan karyawannya, Bu. Ini dia bertanya gimana caranya agar karyawan kita tuh patuh dengan kita. Misalnya dia itu karyawannya enggak kita sudah baik-baik tapi dia hanya ngelunjak itu bagaimana, Bu? Iya. Jadi gini. Jadi dalam memimpin itu ada 3 cara gitu ya. Yang pertama ada orang itu lead by memimpin dengan ancaman gitu ya. Ada orang yang memimpin dengan ancaman. Jadi misalnya kalau kamu datangnya telat 10 menit dendanya sekian, kira-kira seperti itulah ya, pakai ancaman seperti itu. Orang nurut nggak? Nurut itu gitu ya. Bakal ada yang nurut seperti itu. Kemudian ada juga gaya kepemimpinan lead by reward. Jadi memimpin dengan reward. Jadi kalau misalnya kamu tercapai target, nanti akan saya kasih reward gini gitu ya. Kemudian kalau datangnya tepat waktu, nanti saya kasih reward ini. Nah, dikasih reward terus seperti itu. Nah, itu nurut nggak? Bakalan nurut juga gitu ya. Nah, tapi kedua cara ini tadi, kalau terus-terusan dikasih reward, itu nggak bagus juga. Karena nanti dia nggak mau kerja kalau nggak ada reward. Nah ini bahaya gitu ya. Nah yang pertama tadi kalau dikasih ancaman itu dalam jangka pendek bagus juga, tetapi jangka panjang itu nggak bagus. Yang akhirnya mereka kerja itu di bawah tekanan yang membuat mereka nggak nyaman. Ya akhirnya mereka juga akan mental dengan sendirinya, gitu ya seperti itu. Nah yang ketiga ada kayak gaya kepemimpinan dengan lead by honor. Jadi mereka ngikuti kita itu bukan karena ancaman, bukan karena takut ancaman, bukan karena mau dikasih reward, tetapi mereka mengikuti kita karena memang kita adalah pemimpin yang layak untuk mereka ikuti. Salah satunya ketika mereka melihat visi dan misi kita, gitu ya. Makanya kita harus punya visi dan misi yang bagus tadi. Misalnya kita punya visi dan misi membahagiakan banyak orang, gitu ya, bermanfaat yang banyak. Jadi
visi dan misi seorang leadernya itu yang kemudian menginspirasi timnya, gitu. Yang kemudian timnya itu mau ngikutin, walaupun nggak dikasih reward, walaupun nggak diancam pun, mereka akan ikuti ini karena leader saya ini bagus, leader saya ini punya impian yang bagus, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian punya misi dan visi perusahaan yang bagus. Nah, salah satu kuncinya bagaimana mereka bisa ikut, bisa nurut lah ya dengan leadernya, adalah ketika mereka satu visi dan misi dengan kita, gitu ya. Nah, visi dan misi perusahaan itu harus tahu dan sampai kepada karyawannya. Jangan sampai mereka nggak tahu apa sih visi dan misinya perusahaan ini, nggak tahu gitu ya. Apalagi kalau visi dan misinya bagus, nah itu harus disiarkan terus, harus diobrolkan, harus ngomong, komunikasi gitu ya. Makanya kita ada yang namanya kan briefing karyawan atau meeting gitu ya. Dan mereka itu dikumpulkan. Saya dari karyawan 4 orang itu sudah mengumpulkan mereka dan selalu ngomong gitu kan ke mereka. Usaha ini harus besar. Kalau usaha ini besar, manfaatnya akan lebih banyak untuk orang lain gitu ya. Nanti kita bisa bantu ini, kita bisa gini gitu ya. Dan mereka pun membayangkan, nanti kalau misalnya kita buka cabang, kamu akan jadi manajernya di sana, kamu akan jadi manajernya karena itu saya lakukan ketika karyawan saya 4 orang loh gitu ya. Dan hari ini mereka benar-benar jadi manajernya. Jadi mereka ngerasa, oh ini perusahaan tempat saya bekerja ini bagus, mereka punya visi dan misi yang bagus, yang memang layak untuk didukung gitu, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya akhirnya mereka akan ikuti gitu ya. Jadi memang untuk menjadi pimpinan yang diikuti, disegani itu nggak gampang, tapi sebenarnya juga nggak susah gitu ya, memang harus kita jalankan. Yang penting kita bagaimana caranya kita harus memberikan sebuah contoh ya, memberikan sebuah contoh atau memberikan sebuah teladan bagi mereka sehingga timbul trust, kepercayaan mereka terhadap kita. Ya, jadi kalau misalnya pemimpinnya itu nggak bisa ngasih contoh yang bagus, jangan berharap untuk karyawannya itu trust atau ikut sama kita. Makanya ada istilah yang namanya pemimpin itu nggak boleh salah. Dalam artian kalau salah itu nggak boleh tahu gitu sama timnya, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi misalnya nih, pemimpinnya misalnya sesuatu yang jelek lah gitu ya. Itu kalau timnya udah tahu tuh bos saya itu gini itu udah nggak trust. Dia nggak bakalan mau ngikutin kita, kira-kira seperti itu ya. Jadi harus bagus terus dan memberi contoh yang baik untuk mereka. Insya Allah mereka mau ikut. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian ada Bu Salmi Supriyatin, mohon maaf untuk pembahasan SOP sudah pernah saya bicarakan. Coba Ibu ke YouTube di Prams Management, di channelnya Prams Management yang judulnya Teknik Pembuatan SOP untuk Bisnis. Sudah pernah saya bahas Bu, itu 8 Juni. Kemudian untuk Bu Riris, yang katanya apakah dalam bisnis itu perlu modal atau tidak. Nah, ini sudah pernah saya bicarakan di webinar. Bisa dicari di judulnya itu Tips Mengatur Keuangan Bisnis. Itu sudah pernah saya bahas di channelnya Prams Management. Kemudian yang ini Bu, ada pertanyaan. Kita sebagai pebisnis itu banyak mentor yang mengatakan kita dalam berusaha itu harus fokus dan konsisten. Kalau menurut Ibu itu bagaimana? Soalnya Bu Arisanti ini dia nggak fokus Bu untuk bisnisnya. Iya, harus fokus benar. Itu wajib gitu ya, fokus dan konsisten, tetap persisten gitu ya. Karena itu tadi kalau nggak fokus, itu repot itu. Kadang-kadang kita noleh bisnis teman gitu kan, ini kayaknya enak deh gitu ya, yang ini enak gitu ya. Nah itu akhirnya nggak ada yang jalan bisnisnya ya. Nah jadi kalau seorang pebisnis itu wajib fokus. Nah ada yang namanya disiplin execution juga ya. Jadi ada ilmu namanya 4DX gitu ya. Fokus memang harus fokus pada satu bisnis. Gitu. Itu kalau misalnya memang baru mulai gitu. Tapi kalau misalnya udah banyak, udah bisa ditinggalkan bisnisnya, sebenarnya ya nggak pasti fokus ke satu bisnis, bisa bisnis lainnya lagi bisa. Yang penting
ada yang fokusin seperti itu ya. Jadi jangan juga nanti si bisa sukses kok bisnisnya macam-macam gitu ya. Kayak apa ya, pengusaha-pengusaha sukses itu bisnisnya macam-macam gitu. Nah itu bukan berarti dia nggak fokus, dianya fokus ke bisnis yang lain, tetapi ada yang fokus ke bisnis itu sendiri ya. Jadi kalau baru mulai itu fokus itu wajib Bu. Apalagi kalau masih kita pengelolanya gitu ya. Misalnya kita buka nih usaha, kita harus fokus dulu. Nah itu minimal 2 tahun itu usaha itu nggak boleh ditinggalkan dulu. Minimal 2 tahun ya. Jadi sampai running dulu. Kalau misalnya mau buka cabang dengan usaha yang sama itu pastikan cabang yang pertama itu ada yang menghandle, ada yang fokuskan gitu ya. Nah apalagi kalau kita mau buka bisnis yang berbeda dengan bisnis yang pertama itu lebih ini lagi gitu ya, lebih harus ada lagi yang fokuskan gitu ya. Dan konsisten. Nah konsisten tadi seperti yang saya bilang ya di poin nomor 3 radikal disiplin, termasuk juga konsisten, disiplin tindakan ya. Betul. Di sini kalau misalnya kita nggak konsisten ya repot juga. Karena apa ya? Karena bisnis ini tadi bukan sesuatu jalan yang pasti, apalagi penuh ketidakpastian ya. Misalnya ke omset aja, nggak ada yang namanya omset itu sehari, sebulan itu setiap hari itu sama terus, itu nggak ada. Pasti akan ada gelombang naik turunnya. Nah kalau kita nggak konsisten, ya kita akan mudah menyerah gitu ya. Dan kalau misalnya posisinya lagi di bawah, ya udahlah kita nyerah gitu ya. Padahal nggak harus seperti itu. Jadi kita harus konsisten, kemudian dalam membangun sebuah bisnis ini termasuk konsisten dalam belajar gitu ya. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak bertumbuh. Kalau bisnis ownernya nggak bertumbuh, maka bisnisnya juga nggak bertumbuh. Nah konsisten dalam belajar dan konsisten dalam action. Jadi nggak bisa kita belajar aja, kemudian nggak action juga nggak percuma juga gitu ya. Jadi kalau kita belajar langsung action, bingung lagi belajar lagi action lagi gitu ya. Ya alhamdulillah kan kayak Mas Pram juga ngadakan obrolan setiap malam Jumat ini luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau misalnya setiap malam Jumat udah pantengin aja terus gitu kan. Nah, belajar lagi ya seperti itu. Kemudian kan selama seminggu itu praktek tuh, jangan nggak dipraktekkan apa sih yang kita dapat gitu loh. Malam Jumat, mulai Jumat besok itu praktekkan. Bingung lagi malam Jumat depannya itu tanyakan lagi kan kira-kira seperti itu, belajar lagi. Nah itu yang harus konsisten. Jangan sampai ya, ini yang paling banyak itu ya memang nggak konsisten sih. Apalagi ibu-ibu nih biasanya fokusnya banyak. Fokusnya banyak banget gitu ya. Jadi harus konsisten benar, itu wajib ya, konsisten dan disiplin eksekusi. Oke, wah ini pertanyaannya ini banyak sekali nih, sangat antusias ini. Ini dari Pak Randy nih Bu. Ini dia tuh kebingungan, ingin memberi reward ke karyawannya. Ini berdasarkan omset ataukah berdasarkan perhitungan apa Bu? Ya, kalau misalnya reward itu jangan berdasarkan omset ya, karena memang kan tergantung bisnis masing-masing sih. Kalau saya sendiri bagusnya memberikan reward itu ya dihitung dari net profit seperti itu. Tapi kalau misalnya enggak juga dari omset bisa juga, cuman kan kita udah tahu kira-kira net profitnya berapa persen dari omset seperti itu. Yang penting reward tersebut diberikan, intinya seperti itu pada karyawan ya. Dan itu kalau bisa ya memang ada sesuatu yang pasti, misalnya berapa persen tadi sudah disebutkan di awal supaya mereka semangat tadi ya kan. Kalau misalnya kita nggak ingin mereka mengetahui revenue kita, ya jangan disebut per net profit, nanti mereka malah tahu berapa sih profitnya kita kan, seperti itu gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya diamani itu ya bisa rewardnya itu berdasarkan per kepala misalnya. Mereka pegang berapa orang gitu ya, atau berapa job yang mereka kerjakan kan, seperti itu ya. Jadi tapi tetap dalam hitung-hitungan kita mengacu kepada net profit ya, jangan sampai juga pancos kan. Jadi kita nggak ngitung tiba-tiba ternyata kebesaran atau kekecilan kan, seperti itu ya. Jadi kita ngitung berdasarkan net profit itu tetap, cuman kita menyampaikan kepada mereka. Kalau misalnya tidak ingin mereka tahu net profit kita berapa, omset kita berapa gitu kan, kita bisa pakai acuan lain.
Tapi kita sebutkan ke mereka, misalnya per job atau per apa namanya, per project seperti itu. Jadi project ini kita kasih bonusnya sekian seperti itu. Bisnisnya apa ya, Mas Randy? Mas Randy, Pak Randy, bisnisnya apa? Mungkin bisa ditulis di kolom chat atau mungkin. Selamat malam Ibu, Ya. Pak Pram juga. Ya. Perkenalkan saya Randy. Bisnis saya laundry Ibu. Oh, laundry. Ya. Ya, Laundry itu bisa nanti bisa per kilo, misalnya seperti itu. Betul. Kalau sekarang memang lagi apa namanya itu mencoba untuk lebih memotivasi tim kita untuk bisa lebih totalitas dalam mencapai target gitu kan. Kalau sekarang yang diberlakukan itu saya ini Bu, apa namanya itu memberlakukan insentifnya itu atau rewardnya itu berupa insentif 1% dari omset sih kayak gitu. Iya. Jadi kita tahu udah omset kita nanti. Betul. Ya, karena itu juga buat memonitor gitu kan. Ini juga supaya teman-teman di outlet juga semakin ini gitu kan. Jadi semakin tinggi omsetnya ya semakin besar juga yang mereka dapatkan sih, harapannya seperti itu ya Bu. Bisa diganti per kilo aja Pak. Jadi walaupun kilo ya, Bu, ya mereka tahu omset kita, tapi nggak terlalu inilah gitu ya, vulgar lah gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kan banyak kilonya banyak omsetnya juga sebenarnya kan, gitu. Kalau laundry-nya kiloan atau laundry-nya per piece gitu, seperti itu. Diganti satuannya aja Pak. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih. Nanti coba saya kalkulasikan lagi dan coba praktekkan ya Bu ya. Mungkin barangkali bisa lebih efektif dan impactful Bu. Terima kasih banyak Bu pengarahannya dan juga pencerahannya Bu. Sukses selalu dan jaya selalu Bu. Amin. Nah ini pertanyaan terakhir ya dari Bu Salmi ini. Ini sama seperti kebanyakan orang, dia tuh pinginnya buka bisnis langsung laris Bu. Nah, langsung diserbu pelanggan, langsung diborong. Ini apakah wajar? Apakah ini juga indikasi dari bisnis yang kurang tangguh? Ini kan sesuai dengan judul kita, business owner mentality. Itu bagaimana? Sebenarnya kalau mau buka bisnis langsung laris itu gampang Mas. Masalahnya profitable atau enggak gitu. Iya kan, mudah banget itu. Usaha langsung ramai, langsung antri itu mudah banget. Tapi masalahnya itu akan jalan jangka panjang atau tidak. Gitu. Jadi dalam sebuah bisnis kita itu acuannya bukan hanya omset, tetapi profit. Ya, jadi kalau kita cuma mengacu kepada omset itu gampang. Mau nyari omset itu mudah sekali, omset besar. Cuman kalau misalnya nggak profit kan percuma. Jadi sedekah gitu ya, bukan bisnis gitu ya. Jadi Ibu kalau misalnya memang mau buka langsung laris, itu ya pakai strategi marketingnya nggak apa-apa di awal misalnya kan untuk memperkenalkan aja bisnisnya, buka langsung laris, misalnya diskon 50% atau gratisin atau gimana itu dijamin langsung antri itu Bu. Tetapi balik lagi gitu ya, balik lagi karena bisnis ini bukan lari sprint, tapi bisnis ini adalah maraton. Maraton itu berarti kita butuh energi yang panjang ya. Jadi energi yang panjang, produk kita itu harus bagus, dalam jangka panjang harus tetap diminati. Orang beli itu bukan karena promo, apalagi karena digratisin gitu ya. Jadi balik lagi kita membuka sebuah bisnis ini butuh energi yang banyak sekali. Jangan dihabiskan di awal. Nanti kalau misalnya kita buka langsung laris tadi ya dengan apa namanya dengan promo-promo dan sebagainya macamnya itu gampang laris tapi kemudian energinya udah habis, uangnya udah habis lebih cepat kan repot juga gitu ya Bu ya. Tetap memperhatikan bagaimana caranya ada dua rumus ya 531 gitu ya. 5 itu adalah nilai inti. Nah, nilai inti ini adalah nilai yang harus dimiliki oleh setiap bisnis kita itu, gitu ya. Produk kita itu harus memiliki nilai itu. Misalnya kalau kuliner itu harus enak, kemudian harus bersih, higienis, gitu ya. Kemudian harus sehat, kemudian harus halal, misalnya, ya. Kemudian harus packagingnya harus bagus. Nah, itu misalnya itu 5 nilai inti yang harus dimiliki oleh oleh pebisnis kuliner, gitu ya. Produk kuliner ya seperti itu. Kalau misalnya nggak ada 5 nilai inti ini, ya jangan harap produk kita itu akan laku, akan laris. Ya harus enak,
harus bersih, harus halal, harus sehat, harus bagus, misalnya packagingnya. Nah itu kan semua orang harus memiliki itu supaya bisnisnya itu laku. Nah itu baru laku. Nah ya, baru laku nih, belum bersaing nih. Nah ada lagi yang berikutnya ada 531 ya. Kita harus mempunyai minimal 3 value atau nilai tambah. Nilai tambah produk kita yang nilai ini adalah nilai yang dimiliki hanya beberapa bisnis saja termasuk kita. Kira-kira seperti itu, hanya dimiliki oleh beberapa pesaing saja. Nah, 3 nilai tambah ini misalnya kalau tadi kan enak, itu semua kuliner harus enak. Kalau nggak enak dia nggak laku gitu ya. Nah, kemudian kita bisa ngasih nilai tambah apa nih? Yang selain enak tadi, yang kemudian orang harus ke tempat kita. Tetapi nggak kita satu-satunya, masih ada yang lain juga. Misalnya delivery, antar sampai ke dapurnya, misalnya seperti itu gitu ya. Antar sampai ke rumahnya gitu ya. Misalnya ada beberapa bisnis yang nggak delivery, nah kita bisa delivery, misalnya seperti itu. Atau apa yang membuat orang itu, oh kalau mau kuliner yang seperti itu hanya di tempat kita, misalnya seperti itu ya. Nah kemudian ada lagi rumusnya satu-satunya. Nah kita harus berpikir bagaimana produk kita ini atau bisnis kita ini adalah bisnis yang satu-satunya yang nggak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Kelebihan ini apa? Nah ini ya, nah ini PR-nya bagi business owner harus berpikir terus ini. Jadi satu-satunya itu apa? Kalau kayak misalnya Pak Randy tadi laundry ya, laundry. Jadi kalau laundry itu nilai intinya apa? Harus bersih ya kan? Kalau nggak bersih nggak mau orang kan harus rapi misalnya seperti itu udah pasti. Nah, kalau misalnya nilai tambahnya itu apa? Antar jemput misalnya, karena nggak semua laundry bisa antar jemput. Nah, satu-satunya, nah apa nih satu-satunya? Misalnya Pak Randy satu-satunya laundry yang menggunakan parfum wangi apa, misalnya seperti itu. Yang kompetitor itu nggak punya wangi itu, yang dijamin kalau orang mencium bau wanginya itu bakalan ketagihan, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi Pak Randy bisa nge-branding hanya satu-satunya yang menggunakan parfum dari bahan apa atau sabun dari bahan apa, ya seperti itu. Sehingga kalau kita menerapkan rumus 531 ini kita akan memenangkan persaingan, gitu ya. Bukan hanya laris di awal aja, tetapi dalam jangka panjangnya. Tapi ingat yang satu tadi, yang satu-satunya tadi itu tidak berlaku dalam jangka panjang karena yang namanya dalam dunia bisnis ini ya kompetitor itu pasti akan mudah meniru ya. Kita kan sah-sah aja ya meniru dalam bisnis ini gitu ya, mencontek itu sah. Kalau di sekolah itu nggak boleh mencontek kan? Kalau dalam dunia usaha itu boleh mencontek gitu ya. Jadi kadang-kadang bisnis kita itu ditiru. Misalnya tadi ya kita pakai sabun apa untuk laundry tadi pakai sabun Bidara misalnya gitu ya. Satu-satunya yang pakai sabun Bidara. Besoknya nggak lama bulan depan itu kompetitor kita pakai sabun yang sama. Berarti kita bukan satu-satunya lagi. Maka tugas kita adalah mencari lagi bagaimana kita menjadi satu-satunya lagi gitu ya. Artinya memakai sabun Bidara tadi bukan hanya di laundry kita tetapi di laundry kompetitor juga ada. Berarti itu bukan masuk di satu-satunya gitu ya. Kita nggak bisa klaim satu-satunya lagi. Cari lagi satu-satunya ya. Jadi kan kalau kita mau jangka panjang ya seperti itu ya, terus berpikir. Namanya juga bisnis owner gitu ya. Makanya harus banyak pikir terus seperti itu, mencari peluang, kemudian mengambil keputusan gitu ya. Mencari satu-satunya terus supaya kita bisa menangkan persaingan. Bukan hanya jangka pendek tetapi untuk jangka panjang. Wah, mantap. Bu Yohana bisa di stop share? Gimana? Bisa di stop share presentasinya? Oh ya. Sambil saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat, silakan masuk dulu ke grup webinar, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi, yang menginginkan e-sertifikat, silakan masuk dulu ke grup webinar. Sebentar lagi, setelah webinar ini selesai, akan saya bagikan. Karena sudah terlalu malam, sesi Zoom UMKM Expo saya tiadakan. Kita masuk menuju ke foto bersama. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Bu Amani belum di stop share? Oke. Closing statement Bu Yohana? Closing statementnya ya.
Jadi untuk teman-teman semua, baik yang pemula maupun yang udah lama berwirausaha, yang pertama ketika kita membuka bisnis itu, kita harus memulai dengan niat yang baik. Gitu ya. Jadi niat yang baik yang akan kemudian membawa kita kepada tindakan-tindakan yang baik. Yang kedua, harus terus-menerus belajar, mencari ilmu yang benar. Jadi dalam sebuah bisnis itu nggak ada yang nggak ada yang tetap ya, semuanya berubah. Makanya kita harus terus-menerus belajar supaya kita nggak mengalami kesalahan-kesalahan. Kalau sekarang ini kan banyak yang seperti ini tempat belajar gitu ya. Supaya apa? Supaya kita mengurangi resiko-resiko kesalahan gitu ya. Kesalahan yang pernah dijalankan oleh orang lain seperti itu. Nah, yang ketiga, jangan pernah berhenti atau jangan pernah menyerah ya. Jadi harus konsisten dan persisten, terus-menerus melangkah. Walaupun misalnya gagal, jatuh bangun lagi. Karena bedanya sukses dan gagal itu cuman satu kali, lebih banyak bangunnya daripada jatuhnya. Dan yang keempat adalah kita harus tetap, yang namanya kita manusia ini hanya berusaha, hasilnya itu hak prerogatif Allah, bagaimana mau memberi hasil gitu ya, mau sukses atau enggak itu hak prerogatif Allah. Kita hanya berusaha dan jangan lupa berdoa. Cuma itu saja. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisnisnya tambah sukses, tambah besar, tambah berkah untuk kita semua. Dan saya senang sekali, alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa berlanjut di lain waktu ya, Mas Fadli. Amin. Ya. Terima kasih banyak Bu Yohana Amami atas materinya pada ya. Semoga webinar ini menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di webinar minggu depan dengan topik-topik yang menarik lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yana. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih Coach Farid. Terima kasih Om. Bunda Siatun. Terima kasih Coach. Terima kasih ya Mas Pram. Terima kasih Bu Yohana, Pak Pram. Makasih. Saran-saran dan juga insight-nya segera saya aplikasikan dan praktekkan. Wah, mantap. Oke. Allah sukses selalu. Harus praktek lo ya. Praktek. Iya. Oke, makasih. Izin live ya. Izin live ya, Mas Pram. Ya.